Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar part 1. Kita masuk pada contoh soal. Diberikan 5 contoh soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx. Penyelesaian, perhatikan. Soal yang pertama, fx sama dengan 8. Perhatikan bahwa fungsi yang pertama tidak mengandung x. Maka turunan pertama dari fx itu sama dengan, perhatikan aturan atau definisi dari rumus. Definisi 1, jika fx sama dengan k sama dengan konstanta real, maka turunan fx adalah f aksen x sama dengan 0. Maka berarti untuk soal nomor 1, 8 merupakan suatu konstanta yang tidak mengandung x, maka turunannya sama dengan 0. Kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan fx sama dengan 8x. Kita ubah menjadi 8x pangkat 1. Jadi pangkatnya 1, tetapi dalam soal 1 tidak perlu ditulis. Nah, berdasarkan definisi, jika fx sama dengan ax pangkat n, dengan a merupakan suatu konstanta real tidak 0 dan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan a kali n x pangkat n kurang 1. Berarti bilangan di depan dikalikan dengan pangkat. Diperhatikan 8 dikali 1, kemudian x pangkat 1 kurang 1. Jadi pangkatnya dikurangi 1. Maka penyelesaiannya, perhatikan. Jadi jika ada pertanyaan, tolong tulis dalam kolom komentar. Kemudian kita kalikan 8 kali 1, 8. Sedangkan pangkatnya x pangkat 1 kurang 1 sama dengan x pangkat 0. Kemudian 8. Sedangkan x pangkat 0 sama dengan 1. Setiap bilangan jika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Kemudian 8 kali 1 sama dengan 8, maka turunannya sama dengan 8. Kita pindah ke soal nomor 3. Kemudian kita langsung operasikan, kita kalikan minus 3 kali 2, kemudian pangkatnya 2 dikurangi 1. Kemudian penyelesaian selanjutnya, perhatikan. Negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Sedangkan pangkatnya 2 kurang 1 sama dengan 1. Maka menjadi min 6x pangkat 1. Kemudian kita tulis menjadi min 6x. Kita pindah ke soal nomor 4. fx sama dengan 6x pangkat 4. Maka langsung kita kalikan bilangan di depan dikali pangkat 6 kali 4, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Kemudian kita kalikan 6 kali 4 sama dengan 24. Sedangkan pangkatnya 4 kurang 1 sama dengan 3. Maka penyelesaiannya menjadi 24x pangkat 3. Kita pindah ke soal nomor 5. fx sama dengan 1/3 x. Kemudian ingat bahwa x itu pangkatnya 1, kemudian kita kalikan 1/3 kali 1, kemudian pangkatnya 1 dikurangi 1.
Kemudian sepertiga kali 1 sama dengan sepertiga. Sedangkan X itu pangkat 0. Kemudian X pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian kita kalikan sepertiga kali 1 sama dengan sepertiga. Kita pindah ke soal nomor 6. Nomor 6, fx sama dengan akar X. Ingat bahwa akar X itu adalah pangkat setengah jika tidak ada bilangan. Maka bentuknya kita ubah menjadi 1x pangkat 1/2. Kemudian kita langsung uraikan, kita kerjakan 1 kali 1/2. Sedangkan pangkatnya 1/2 kita kurangi 1. Selanjutnya 1 kali 1/2 1/2. Sedangkan pangkatnya 1/2 kurang 1 sama dengan negatif 1/2. Nah, selanjutnya perhatikan X pangkat negatif 1/2 kita ubah menjadi X pangkat 1/2 agar pangkat negatifnya hilang. Kemudian pembilang 1 kali 1 1, sedangkan penyebut 2 kali X pangkat 1/2 2x pangkat 1/2. Selanjutnya kita kembalikan ke bentuk akar. Ingat bahwa akar sama dengan pangkat setengah, maka hasilnya 1/2 akar X. Kita pindah ke soal nomor 7. Akar X dari 3 itu kita ubah menjadi 1x pangkat 1/3. Kemudian kita langsung kerjakan 1 kali 1/3 X pangkat 1/3 dikurangi 1. Jadi tetap pangkatnya selalu kita kurangi 1. Kemudian 1 kali 1/3 1/3. Sedangkan pangkatnya 1/3 kurang 1 sama dengan negatif 2/3. Kemudian perhatikan X pangkat negatif 2/3 kita ubah bentuknya menjadi 1/X pangkat 2/3. Maka negatifnya hilang. Kemudian selanjutnya pembilang 1 kali 1 1. Sedangkan penyebutnya 3 kali X pangkat 2/3 3x pangkat 2/3. Selanjutnya kita kembalikan ke bentuk akar. Maka hasilnya sama dengan 1/3 akar X kuadrat dari 3. Nah, jika ada pertanyaan tolong tulis dalam kolom komentar. Soal nomor 8, akar X kuadrat dari 3 itu kita tulis sama dengan 1x pangkat 2/3. Kemudian kita langsung kerjakan 1 kali 2/3. Kemudian pangkatnya 2/3 dikurangi 1. Selanjutnya kita kerjakan 1 kali 2/3 sama dengan 2/3. Sedangkan pangkatnya 2/3 kurang 1, maka hasilnya adalah negatif 1/3. Kemudian X pangkat negatif 1/3 kita ubah menjadi 1/X pangkat 1/3. Kemudian seperti soal sebelumnya, pembilang kita kalikan 2 kali 1 2, sedangkan penyebutnya 3 kali X pangkat 1/3 sama dengan 3x pangkat 1/3. Kemudian kita kembalikan ke bentuk akar menjadi 2/3 akar X dari 3. Maka hasilnya adalah 2/3 akar X dari 3. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini. Dan untuk materi selanjutnya kita masih membahas mengenai turunan fungsi aljabar part kedua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.